Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator, Bapak Ibu Mentor, dan Bapak Ibu Widya Iswara. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Karo. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh teman-teman, khususnya di Latsar Angkatan 18 ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ataupun mendiskusikan hasil dari tugas yang sudah kami kerjakan. Baik, saya di sini sebagai moderator. Selanjutnya akan isi materi kami akan yang pertama akan dibacakan oleh Raninda Dara Azura. Kepada Saudara Raninda Dara kami persilahkan. Kepada Saudara Raninda Dara kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama akan saya jelaskan dahulu mengenai isu kontemporer pada masa kini. Jadi dari latar belakangnya yaitu pada masa era kontemporer ini, kebanyakan sekarang digerakkan oleh digital dan arus informasi yang bebas. Jadi di madrasah ini mengalami banyak tantangan. Nggak cuma di satu madrasah saja, tapi di berbagai madrasah juga. Dengan tantangan yang berbeda-beda pula. Jadi karakteristik zaman sekarang ini seperti hiperkonektivitas, seperti dari media sosial, banyaknya konten-konten, baik itu negatif maupun positif, serta gaya-gaya hidup instan. Itu bahkan membuat lebih memperparah remaja masuk dalam kepada kenakalan remaja tersebut. Sehingga siswa madrasah juga dapat mengalami disonansi antara nilai-nilai agama dan tradisi yang ketat yang diajarkan di lingkungan madrasah dengan nilai-nilai global dan hedonistik yang mereka serap setiap hari dari dunia maya. Tekanan ini seringkali memicu krisis identitas yang dapat termanifestasi dalam bentuk pembangkangan, apatis, terhadap pelajaran atau bahkan perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian. Kemudian, boleh dilanjutkan, Ibu, slide-nya. Dari segi tujuan penulisan isu kontemporer ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap kondisi emosional pengguna. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi negatif akibat interaksi di media sosial. Karena itu sangat, yang seperti kita ketahui memang sangat berpengaruh media sosial terhadap emosi-emosi yang dirasakan oleh para siswa. Kemudian untuk memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif media sosial terhadap kesejahteraan psikologis individu. Dan yang terakhir untuk merumuskan strategi penggunaan media sosial yang sehat guna meminimalisasi dampak negatif terhadap emosi. Jadi dengan ini maka akan dicari solusi-solusi dari isu-isu yang sedang marak pada masa kini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dari segi identifikasi masalah. Kemudian dari segala isu-isu yang sudah terkumpul tadi, kami menjelaskan dan menemukan 5 yang teridentifikasi masalah-masalah yang ada baik di madrasah maupun di sekolah. Yaitu yang pertama, kemampuan public speaking peserta didik masih rendah. Selanjutnya, yang kedua, adanya pengaruh gadget terhadap emosi. Ketiga, menurunnya sikap sopan santun dan kedisiplinan di kalangan peserta didik. Keempat, pengaruh keluarga yang terpisah. Dan yang kelima, siswa dengan kebutuhan khusus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Raninda Dara Azura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dika Utami. Kepada Saudara Dika Utami kami persilakan. Baik, kita lanjutkan. Dari ide bahwa Sini belum keluar. kemampuan public speaking peserta didik itu rendah karena mereka merasa gugup dan tidak percaya diri. Jadi mereka sulit menyampaikan ide secara runtut ketika diminta berbicara di depan umum. Kemudian pengaruh gadget juga mempengaruhi
emosi mereka karena mereka kecanduan gadget, mereka jadi ketergantungan dan sulit mengendalikan mereka belajar. Tiga pengaruh keluarga yang terpisah, yang mana peringkat satunya itu ya terdapat di pengaruh gadget terhadap emosi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Ika Panjaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suci Welly Melvia. Kepada Saudara Suci, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknik pemecahan masalah. Nah, adapun teknik pemecahan masalah yang digunakan adalah menggunakan analisis fishbone atau diagram tulang ikan, di mana diagram ini merupakan alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah dengan cara membuat diagram berbentuk tulang ikan. Nah, di dalam diagram ikan ini terdapat 6 komponen. Yang pertama itu ada atau manusia. Di dalamnya terdapat siswa, orang tua, teman, dan pengembang aplikasi. Lalu yang kedua ada materials, yakni ada yang namanya gadget dan aplikasi. Lalu kemudian ada measurements atau pengukuran. Di dalamnya ada jenis konten yang diakses, durasi penggunaan gadget, dan tingkat stres dan kecemasan. Lalu berikutnya ada metode atau methods, yaitu kurangnya pengawasan dan konten yang menarik serta adanya hiburan. Lalu berisikan konten digital yang tidak sesuai usia atau kebutuhan belajar siswa, lalu kemudian ada informasi hoax, ujaran kebencian, serta konten provokatif yang memicu emosi negatif, serta kurangnya bahan ajar digital yang sehat, menarik, dan mendidik. Lalu yang kelima ada pengukuran atau measurement, berisi belum ada instrumen evaluasi yang memadai untuk mengukur dampak gadget terhadap kondisi emosional siswa. Berikutnya, kurangnya monitoring berkala dari pihak sekolah serta tidak adanya standar penggunaan gadget di lingkungan pendidikan. Lalu yang terakhir ada environment atau dari segi lingkungan, di mana lingkungan pertemanan yang mendorong penggunaan gadget berlebih, kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, serta budaya digital yang berkembang di masyarakat cenderung permisif terhadap penggunaan gadget tanpa batas. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya ada rumusan isu strategis yang di mana terdapat 6 komponen dari diagram tulang ikan tadi. Yang pertama ada manusia. Nah, di sini di dalam komponen manusia ada yang namanya kurangnya kontrol diri siswa dalam menggunakan gadget, minimnya kemampuan manajemen waktu dan kedewasaan emosional, serta rendahnya kesadaran siswa terhadap dampak negatif penggunaan gadget yang berlebih. Lalu yang kedua adalah metode, di mana belum adanya metode pembelajaran yang terintegrasi dengan literasi digital secara tepat, kemudian kurangnya strategi sekolah dalam membimbing siswa, mengelola penggunaan gadget untuk hal positif, dan kemudian minimnya kegiatan penguatan karakter dan kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga ada teknologi. Nah, teknologi di sini yaitu akses internet dan smartphone yang terlalu bebas tanpa filter, lalu kemudian fitur media sosial, game online, dan aplikasi hiburan yang lebih menarik dibanding pembelajaran, lalu kemudian notifikasi yang berlebihan yang sehingga mengganggu konsentrasi dan kestabilan emosi siswa. Lalu berikutnya ada material atau bahan, di mana berisikan konten digital yang tidak sesuai usia atau kebutuhan belajar siswa, lalu kemudian ada informasi hoax, ujaran kebencian, serta konten provokatif yang memicu emosi negatif, serta kurangnya bahan ajar digital yang sehat, menarik, dan mendidik. Lalu yang kelima ada pengukuran atau measurement, berisi belum ada instrumen evaluasi yang memadai untuk mengukur dampak gadget terhadap kondisi emosional siswa. Berikutnya, kurangnya monitoring berkala dari pihak sekolah serta tidak adanya standar penggunaan gadget di lingkungan pendidikan. Lalu yang terakhir ada environment atau dari segi lingkungan, di mana lingkungan pertemanan yang mendorong penggunaan gadget berlebih, kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga, serta budaya digital yang berkembang di masyarakat cenderung permisif terhadap penggunaan gadget tanpa batas. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Suci. Untuk selanjutnya, materi akan saya bacakan. Boleh dibantu Saudari Ika untuk ke slide selanjutnya. Materi tadi dibacakan oleh Saudari Raninda Dara Azura, Dika Utami, Ika Damayanti, dan Suci Weli Melvia, maka di kelompok kami memiliki gagasan solusi dan upaya pencegahan. Pada gagasan solusi ini kami memiliki 5 gagasan solusi. Yang pertama itu adalah program edukasi dengan mengadakan program edukasi tentang penguatan gadget yang bijak, bertanggung jawab bagi guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua ada pengawasan dan kontrol. Pengawasan dan kontrol ini dilakukan di lingkungan madrasah seperti membatasi waktu penggunaan gadget di dalam kelas. Selanjutnya ada aktivitas alternatif, yaitu yang mengembangkan aktivitas alternatif yang tidak melibatkan gadget. Contohnya seperti melakukan kegiatan olahraga, seni, ataupun kegiatan sosial lainnya. Yang keempat ada konsultasi dan konseling. Nah, di sini kami menyediakan layanan konsultasi dan konseling bagi siswa yang mengalami masalah terkait pada penggunaan gadget. Yang kelima, kerjasama dengan orang tua. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua uh, untuk membantu mengontrol penggunaan gadget di rumah. Jadi, di sini kami rangkum harus dibatasi dalam penggunaan gadget dengan bijak dan tepat. Upaya pencegahannya yaitu kami jabarkan menjadi 5 juga. Yang pertama, membuat kebijakan. Membuat kebijakan ini seperti di lingkungan madrasah, membatasi waktu gadget, dan menentukan sanksi apa saja bagi siswa yang melanggar. Yang kedua, ada mengembangkan kurikulum. Di pengembangan kurikulum ini tentang pengembangan gadget yang bijak serta bertanggung jawab dalam penggunaan gadget tersebut. Yang ketiga, mengadakan kegiatan, yaitu mempromosikan penggunaan gadget yang bijak, bertanggung jawab seperti melakukan lomba konten di media sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran bagi siswa, guru, dan orang tua tentang dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut, karena bila menggunakan gadget secara berlebihan, maka akan mengganggu emosi dan kesehatan mental. Yang kelima, dan ini yang terakhir, mengembangkan infrastruktur pendukung seperti dampak negatif gadget, lalu menyediakan ruang konsultasi dan konseling. Ya, terima kasih. Pada slide selanjutnya, penutup. Era digital memang memberikan kemudahan bagi remaja dalam mengekspresikan diri, namun juga menimbulkan masalah emosional. Jika tidak diarahkan dengan baik, maka penggunaan gadget tersebut dapat menyebabkan gangguan emosi pada siswa. Dan kita tahu siswa yang kita didik ini adalah di usia remaja, yang dimana kondisi emosionalnya belum labil. Dan sangat-sangat, bisa kita kan sangat-sangat labil. Berdasarkan informasi tersebut, maka kami berdiskusi dan kami rangkum pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator, Siti Amalia Nasuha. Selanjutnya, Saudari Raninda Dara Azura, Dika Utami, Saudari Ika Panjaitan, dan Saudari Suci Weli Melvia. Kami terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhirul kalam kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.